gimana sih, boleh dijelaskan? Kapan? Kayak kondisi Medina Nah, sekarang ini. Sekarang ini masih dalam sekarang ini masih dalam penanganan dokter ya. Karena memang kena dia kondisinya ini bipolar itu kan sudah akut dianya. Jadi bukan yang bipolar biasa. Jadi memang sudah masuk ke tahap yang kalau misalnya kita biarkan bisa-bisa dia arahnya ke bunuh diri gitu loh. Jadi memang dia harus dijaga banget sangat ketat. Dan dia juga tidak bisa memberikan statement apa-apa. Dia untuk saat-saat ini juga kita nggak bisa minta keterangan apa-apa karena memang dijaga banget sama yang. Mbak, mungkin gejala-gejalanya apa aja sih, Mbak? Sebelum dibawa ke rumah sakit kemarin, ini apa aja? atau mungkin dia teriak-teriak berontak. Jadi gini, kalau bipolar itu kan memang kita itu tidak bisa, karena ini kan penyakitnya agak sedikit yang spesial ya, dalam arti gini, dia itu kalau tidak mendapatkan suatu tekanan pasti dia biasa aja. Tapi kalau dia memendam sesuatu tekanan ataupun apa gitu permasalahan, itu tiba-tiba akan muncul. Nah, itu mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin nanti lebih khususnya kepada kuasa hukumnya dia ya, karena memang dari pihak keluarga sendiri juga kita membatasi gitu ya, karena biarlah dari pihak kuasa hukumnya yang bicara. Kalau kami di sini menegaskan bahwa kami hanya meminta maaf kepada semua pihak yang memang merasa dirugikan oleh Medina sendiri. Kami begitu ya. Ya Bu, dari kemarin ada beberapa korban gitu yang bilang kalau misalkan Medina ini menjadikan bipolar sebagai tameng dia untuk diproses hukum. Jadi gitu. gini, Seperti apa sih? Medina ini dirawat sekarang di rumah sakit jiwa pemerintah. Ya. Pemerintah ya. Nah, dia ini berarti kan kita kalau di pemerintah itu kan kita mungkin semua pada tahu lah bagaimana sih, tidak mungkin dokter memberikan suatu keterangan yang tidak benar ya, karena ini berkaitan dengan penyakit orang ya. Jadi ini tidak ada settingan. Kalau untuk masalah proses hukum, kita kembalikan lagi aja kepada prosesnya nanti seperti apa gitu. Karena kalau hukum itu kan kita nggak bisa juga kan, karena kalau sudah orang melakukan sesuatu berarti dia harus bertanggung jawab dong. Cuma kalau kondisinya memang dia itu mempunyai suatu penyakit yang mungkin ke arah jiwanya yang tidak benar gitu ya, pasti akan ada sesuatu yang spesial lah buat dia. Oke, apakah Medina selama ini rutin untuk berobat, karena kan check up segala macam, karena kan selama ini mungkin Medina bilangnya selalu keserang kembali bipolarnya, selalu kambuh lagi, gimana nih mungkin dari pihak keluarga? Dulu dia sering berobat ya, kontrol di akun ya, Dokter Luki. Itu dari tahun 2016 dia sudah sering kontrol. Memang cuma yang sekarang ini yang parah-parahnya gitu loh. Pas COVID juga perusahaan dia juga lagi nggak bagus, dia banyak pikiran dan dia juga usia juga masih muda ya kan. Sampai mem-PHK berapa? Banyak orang. 95 orang ya. Jadi Bu dan akhirnya nih pihak keluarga angkat bicara. Mungkin adakah dari investor atau rekan bisnisnya yang akhirnya kayak mungkin kayak nagih ke keluarga ataupun nyolek pihak keluarga dan akhirnya keluarga sendiri angkat bicara, ada nggak seperti itu? Pasti ada. Cuma kan dengan kondisi seperti ini kan kami juga meminta semua para pihak itu memaklumi ya. Kita akan selesaikan, tapi bagaimana penyelesaiannya itu mungkin nanti pihak keluarga lah yang mengetahui ya. Karena semua orang yang merasa dirugikan silakan berhubungan. Bagaimanapun kalau memang masalah ini memang bisa kita selesaikan dengan keluarga, kenapa tidak? Sudah berapa banyak mungkin yang menghubungi pihak keluarga dari? Oh, saya belum bisa sampaikan. Intinya nanti kita akan sampaikan kalau seandainya memang sudah ada musyawarah dari pihak keluarga juga seperti apa untuk membereskan masalahnya dari Medina sendiri. Kemarin juga kan kuasa hukum ada yang bilang Medina ini ada bipolar akut tingkat tinggi gitu, dan banyak netizen bahkan dari bipolar care tuh bertanya-tanya gitu, separah apa sih bipolar akut tingkat tinggi ini gitu. Kalau untuk ya gimana? Oke, silakan dari keluarganya, dari ibunya ya. Iya. Silakan. Ibu seorang kesehatan tapi bukan seorang ahli dokter spesialis, bukan. Yang ibu paham dan ibu amati, jelas nggak? Jelas. Dibukainnya apa aja? Yang ibu paham, yang ibu amati, salah satu contohnya gini, bila misalnya beli tas dari seorang A dengan harga sekian dijual ke C, dia sebagai B dengan harga sekian, dengan seorang selegram punya nilai jual dibeli dengan harga misal 2 kali lipat. Nanti yang C dapat ibu atau memang menyelidiki tasnya, oh ini
tidak cocok harga segini men, ini cocoknya segini. Kan gue udah jual gitu kan. Dia nggak ingat harusnya balikin ke A gitu. Tapi dia nggak ingat, dia lawan, dilawan terus wah lu dasar kamu mau gini. Nah itu sebenarnya nggak harus begitu kalau yang kita otaknya bisnis untuk yang sehat. Harusnya balikin dulu ke A dong. Ini ternyata gini, karena ini jadi akhirnya korbannya banyak dengan penampilannya yang bagus, dengan kelihatan seperti sehat, padahal dia tuh tidak menyelesaikan baik-baik bisnisnya, sekian jumlah bisnisnya. Itu yang ibu tangkap. Dia tuh nggak begitu kalau lagi sehat, itu aja. Ya kan kita logika aja, balikin dong ke A yang jual awal gitu kan, itu aja. Kemarin tuh ibunya nengok. Jadi setelah ditengok itu bukan ini, semalam bisa tidur. Ibu boleh ketemu ngobrol. Bu, jangan kesini lagi, kata dokter spesialisnya yang ngasuhnya. Kenapa? Ibu kesini semalaman udah nggak bisa tidur lagi. Kasihan banget. Udah temannya cerita, enak ya loncat dari sini. Kamu gila men? Enggak, enak kayaknya. Satu, udah bilang gitu. Kedua, gue pinjemin 100 juta. Oh iya, mau? Tapi kamu loncat dulu. Siap? Udah sampai ke tahap sana. Butin jadi inget cerita yang sebelum Ramadan ada yang loncat, tahu kan? Jadi ingat gitu, itu aja. Mohon doanya aja. Ibu sebelum akhirnya dirawat Medina sendiri, mungkin ada perubahan sikap yang ada mengentengkan dan menganggap mudah yang menurut kita bahaya. Butin baca di bipolar itu menghambur-hamburkan uang dan mengentengkan segala masalah dan senang senang yang menantang. Butin baca itu di bipolar tingkat 2. Berarti ini dari pihak keluarga yang akhirnya membawa Medina ke rumah sakit jiwa atau dari permintaan Medina sendiri? Butin, karena ini anak udah aneh. Anak Butin nggak begini. Anak Butin nggak begini, Butin aneh sekali. Ada pemberontakan mungkin dari Medina? Ada dong. Ibu jahat sama saya. Kenapa saya, Bu? Ibu jahat sama saya. Dimana dari pihak keluarga sendiri artinya kan pemberontakan Medina tidak mau dirawat. Alhamdulillah ada yang membantu dengan triknya, mungkin punya Kalau untuk perubahan mood sendiri Kak Medina seperti apa? turun naik kan. Kalau bipolar 2 turun naik. Makanya harus jangan ada diganggu yang jadi lingkungan harus mendukung. Lingkungan supaya cepat sembuh maksudnya. Mohon pada teman-teman. Tapi seandainya ada yang penasaran ingin coba saja ke rumah sakit itu. Ada, Tirawatnya ada, boleh dipoto. Rumah sakit apa itu? Rumah sakit jiwa. Ya, psikiatri. Ini nanti teman-teman dari media juga bisa ini ya. Boleh keterangan dirawat. Ini boleh, silakan. Silakan boleh. Tengah aja ya. Butin udah minta izin boleh katanya, silakan. Di sinilah. Sekedap ya Bu, sekedap ya Bu. Oke, dari kanan dulu Bu, dari kanan. Kelihatan ya? Sekedap Bu, sekedap. Saya nahan. Bentar. Oke. Di zoom dikit Bu. Di zoom ya? Dikit Ya. aja, tinggal Oke. kelihatan. Nama Medinanya. Nih ya. Udah kelihatan belum? Sebentar, tahan ya Bu ya. Tundukin Bu, tundukin ke bawah dikit. Tunduk. Oke. Gini Bu. Tundukin. Nah, Udah refleksi ke atas lagi. Dikit. Ke atas lagi. sebentar, tahan. Jadi Medina ini dihandle Oke, sudah dengan selesai. berapa dokter Bu? Bentar ya Bu ya. Ini. Udah? Udah? Oke, jadi Medina ini di rumah sakit dihandle dengan berapa dokter atau seperti apa? Ibu tim Yang khususnya 1, yang lainnya timnya banyak. timnya banyak. Ya, katanya sekarang lagi periksa saraf-saraf. Saraf-saraf. Dan itu belum apa? Keputusannya minggu depan.